Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Jadi hari ini agak lain suasananya ya, karena saya sedang di kampung, pulang kampung untuk pemilu besok. Nah, Ustadz Kainama kali ini lagi-lagi memelintir Alkitab. Dia mengatakan bahwa Kristen itu menuduh orang Islam surganya ada 72 bidadari. Padahal di dalam Alkitab itu lebih banyak, ada 100 katanya. Ini ngaco ya. Padahal orang Kristen tidak pernah menganggap atau mengartikan ayat itu seperti yang diartikan oleh Ustadz Kainama. Memang kalau Ustadz Kainama dan teman-temannya menafsirkan Alkitab tidak jauh-jauh dari itu. Saya sudah pernah membahas mengenai surga Kristen dan juga surga Islam. Bapak Ibu bisa melihat di video berikut ini dalam rangka saya menanggapi fitnahan Aristo. Silahkan menyaksikan video berikut ini. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, Atau apa? atau Ulang lagi. Atau ayah, atau ibu, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. kita dapat 72 bidadari. Dia dapat 100. Janjinya Yesus. Ngerti nggak? Kenapa harus protes sama kita yang 72? 72 bidadari. Di sana dia 100 dijanjiin, tapi tidak terpenuhi. Kenapa? Yang masuk cuma 144.000. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Para polemikus muslim, khususnya para mualaf ini, tidak terima ya jikalau mereka dikatakan ada ajaran di dalam Islam itu yang memberikan 72 bidadari kepada ahli surga atau kepada laki-laki nanti yang masuk surga. Sehingga mereka membuat fitnah bahwa di dalam Kristen itu lebih parah karena istrinya yang akan diterima nanti itu lebih banyak. Kemudian mereka mengambil dalil dan mengutip satu ayat Alkitab dan menafsirkan bahwa itu sebagai legitimasi bahwa orang Kristen nanti laki-laki akan diberi 100 istri. Ada banyak sih. Saya ambil contohnya mualaf polemikus muslim Aristo saja. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat diskusi Aristo dengan SD berikut ini. Kalau kemudian baru Yohanes mau mengatakan bahwa kok Agustan itu meninggal sudah mendapatkan hadiah 72 bidadari. Itu lebih bagus menurut saya. 72 bidadari itu lebih bagus daripada di kitab suci Bang Rudi Yohanes 100 pesundal. Jadi sebenarnya kalau mau dibandingkan antara bidadari dan pesundal itu masih lebih keren bidadari itu ya. Dan saya juga sekali lagi saya katakan saya tidak menghina ya, tetapi fakta apa yang tertulis di dalam kitab suci Bang Rudi Yohanes. Ya. Jadi kalau bagi saya ditanya, saya meninggal kemudian diberikan hadiah 72 bidadari. Masih kurang itu. Kalau perlu 100 gitu. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya apa yang disampaikan oleh Aristo ini. Jadi menurut dia 72 bidadari itu lebih sedikit daripada 100 istri yang dijanjikan kepada orang Kristen, dan itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Dan dia sendiri itu mengatakan bahwa kurang 72. Saya mau 100 sekalian biar sama kayak orang Kristen katanya, 100 istri. Wah, ini membagongkan sekali ya. Saya sudah lama jadi Kristen. Saya belajar teologi ya gitu ya. Tapi kok tidak pernah diajarkan mengenai ajaran 100 istri. Jadi orang Kristen akan diberikan 100 istri. Saya tidak pernah menemukan seorang pun di dalam kekristenan yang mengkhotbahkan ini ataupun mengajarkan ini kepada jemaat ataupun kepada mahasiswa teologi. Karena ayat yang dikutip oleh Aristo tadi itu memang tidak mengatakan bahwa orang Kristen, laki-laki khususnya, akan diberikan 100 istri. Hanya para ujlim ini ya,
hanya para polemikus mualaf ini yang mengatakan bahwa orang Kristen dikasih 100 istri. Mari kita baca baik-baik ayat yang diklaim sebagai ayat yang memberikan 100 istri ya. Itu ada di dalam Matius 19 ayat 29. Kalau kita melihat di dalam terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru, terbitan NIV, di situ tidak ada kata istri. Mari kita baca. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi di terjemahan baru ini tidak ada. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, firman Allah yang hidup di situ ada. Nah, mari kita baca. Siapapun yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau harta bendanya untuk mengikut aku, maka ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mendapat hidup yang kekal. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam versi bahasa Inggrisnya itu NIV dan juga King James itu ada kata wife atau istri itu tadi ya. Nah, mari kita bersama-sama melihat di dalam bahasa aslinya. Bagaimana dengan bahasa aslinya? Di dalam bahasa aslinya, Matius 19 ayat 29 tadi itu ada kata gune atau gunaika, yaitu istri. Bisa istri, bisa pengantin, kemudian bisa perempuan, bisa ibu, bisa anak. Kalau kita melihat artinya bahwa kata gune atau gunaika ini sebenarnya secara umum artinya adalah perempuan. Jadi semua perempuan itu disebut dengan gune, yang belum menikah ataupun yang sudah menikah ataupun yang tidak menikah ataupun yang pernah menikah itu disebut gune. Anak-anak perempuan juga disebut gune. Kemudian istri disebut gune, ibu disebut gune, mertua disebut gune, janda disebut gune, kemudian lajang itu juga disebut gune. Jadi ini tidak hanya berbicara mengenai istri, kalau patokannya adalah kata gune. Namun dalam konteks ini memang berbicara mengenai istri. Apakah jika kata ini ada istri di dalamnya, gitu ya, ayat ini, itu bermasalah? Sehingga ayat ini adalah bukti atau legitimasi bahwa orang Kristen akan mendapat 100 istri. Mari kita baca baik-baik lagi ya ayatnya ya. Dalam bahasa Indonesia, firman Allah yang hidup. Nah, ayat 29 dikatakan demikian. Siapapun yang meninggalkan rumahnya, ya, kemudian saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau harta bendanya, untuk mengikut aku, maka ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mendapat hidup yang kekal. Di situ tidak hanya berbicara mengenai istri. Ingat ya, ini tidak hanya berbicara mengenai istri. Tapi di dalamnya ada saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, kemudian anak-anak, harta benda, ada. Nah, kenapa yang disoroti hanya istri? Kenapa nanti dia ini tidak mengatakan bahwa kamu juga akan diberi ayah 100, kamu juga akan diberi ibu 100, kamu akan diberi saudara laki-laki 100, saudara perempuan 100, anak 100. Kenapa hanya istri? Ternyata otak mereka hanya sampai di situ ketika membaca dan menafsirkan firman Tuhan. Padahal ini berbicara mengenai janji berkat sekarang dan yang akan datang. Jadi barang siapa orangnya yang karena Yesus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, maka dia akan mendapat ganjaran yang lebih dari apa yang dia tinggalkan itu tadi. Bisa saat itu juga,
Tapi bukan berarti istri gitu tadi ya, anak, saudara laki-laki perempuan. Tidak, ini berbicara mengenai ganjaran 100 kali lipat. Ini berbicara mengenai berkat. Dan juga ke depan dia akan mendapat hidup yang kekal. Ini berbicara mengenai kekekalan. Jadi yang sekarang dan yang akan datang, kekekalan. Tidak pernah ada dalam kekristenan itu yang mengajarkan bahwa orang Kristen akan diberi 100 istri. Tidak pernah ada. Nah, kalau di dalam Islam gitu ya bagaimana ya? Saya sering mendengar itu dan saya punya buku yang mengatakan bahwa setiap ahli surga yang meninggal nanti dia akan mendapatkan 72 bidadari. Saya punya bukunya yang ini ya. Tamasya ke Surga judulnya. Jadi ini penulisnya orang Islam ya, bukan orang Kristen. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya bacakan ya. Halaman yang ke berapa ini? Mulai halaman 321. Jadi yang pertama, bidadari-bidadari surga itu dipingit di kemah-kemah. Jadi di sana nanti di surga itu bidadarinya itu ditempatkan di kemah-kemah menurut buku ini ya. Kemudian yang kedua, wajahnya cantik dan bagus akhlaknya. Jadi dia cantik-cantik dan juga bagus akhlaknya. Yang ketiga, dia perawan kaya cinta dan sebaya. Jadi dia perawan penuh dengan cinta dan juga sebaya. Ya, sebaya itu ya gimana ya? Ya sebaya lah ya. Kemudian yang keempat, yang sini mulai menarik di sini adalah payudaranya montok. Saya bacakan ya di sini. Yang keempat, halaman 328. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. An-Naba 31:33. Tafsirnya adalah, kawaiba adalah kata jamak dari kata kaibun, yang berarti wanita yang montok payudaranya. Qatadah, Mujahid, dan pakar tafsir berkata, Al-Kalbi berkata, mereka adalah wanita-wanita yang menonjol payudaranya dan bulat. Asal-muasal kata tersebut dari al-istidarah yang berarti bulat. Maksudnya bahwa payudara mereka montok laksana buah delima dan tidak menjulur ke bawah. Ya. Jadi ini bahwa bidadari-bidadari nanti payudaranya montok. Kemudian di sini dikatakan kulitnya mulus yang kelima. Jadi kulitnya itu mulus bahkan sampai tulang sumsumnya itu kelihatan. Saya bacakan di halaman 329. Setiap orang dari penghuni surga mempunyai 2 istri dari bidadari-bidadari yang bermata jelita. Masing-masing dari keduanya mengenakan 70 pakaian dan sumsum tulang betisnya bisa dilihat dari luar pakaian tersebut. Saking mulusnya, itu bisa kelihatan dari luar. Kemudian, halaman 334. Penghuni surga selalu berduaan dengan istri dan tidak merasa bosan kepada istrinya. Istrinya juga tidak pernah bosan kepadanya. Setiap kali usai menggauli istrinya, keperawanan istrinya kembali lagi. Penis orang tersebut tidak pernah loyo dan vagina istrinya tidak pernah mengeluh kesakitan. Lagi ya, halaman 335. Setiap hamba Allah yang masuk surga dinikahkan dengan 72 istri. 2 istri berasal dari bidadari-bidadari surga yang bermata jelita dan 70 wanita dari wanita-wanita dunia. Kesemua wanita di atas mempunyai vagina yang merangsang dan hamba tersebut mempunyai penis yang tidak pernah loyo. Sekali lagi, ini halaman 336. Di sini saya langsung bacakan saja ya. Wahai Rasulullah, apakah di surga kita bisa menggauli istri-istri kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki di surga sanggup menggauli 100 perawan-perawan muda. Nah, ini bukan kata saya, tapi ini kata buku Tamasya ke Surga, tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi kalau Abang Aristo mau protes, jangan protes ke saya. Saudara-saudaraku Islam mau protes, keberatan, jangan protes ke saya. Karena saya hanya membaca isi buku ini. Gitu ya. Nah, kalau di sini jelas ya, setiap orang, laki-laki Islam, ahli surga yang masuk surga nanti akan mendapat 72
bidadari. Kriterianya seperti yang sudah saya bacakan tadi di sini. Jadi itu ya, sekali lagi bahwa di Kristen itu tidak ada. Dan ayat yang dia kutip itu juga tidak berbicara mengenai 100 istri. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.